Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal kompetensi teknis untuk P2 dan P3, persiapan menghadapi tes P3K tahun 2023. Ini sudah bagian ke-52. Jadi semakin banyak Bapak Ibu berlatih untuk membahas soal-soal SJT atau Situational Judgment Test, maka diharapkan Bapak Ibu semakin mahir kemudian bisa menjawab soal pada saat tes nantinya. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan file PDF dari kumpulan soal SJT dari part 1 sampai ke 50, dapat menghubungi nomor WA yang tertera nantinya. Soal yang pertama. Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari Anda mendapat laporan dari siswa di kelas Anda bahwa uang sosial yang dikumpulkan 5.000 per siswa setiap minggu telah terpakai oleh bendahara kelas untuk keperluan pribadinya. Padahal uang tersebut sedang diperlukan untuk menjenguk salah satu anggota kelas yang sakit. Anda telah memanggil bendahara kelas tersebut dan dia minta maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka sikap Anda adalah A. Menerima permintaan maaf bendahara tersebut dan tetap menunjuknya sebagai bendahara kelas. B. Menerima permintaan maaf bendahara tersebut dan mendiamkannya sebagai wujud hukuman agar dia sadar dan jera. C. Menerima permintaan maaf bendahara tersebut dan memarahinya di depan teman sekelas yang lain. D. Menerima permintaan maaf bendahara tersebut dan menggantinya dengan bendahara yang baru. E. Menerima permintaan maaf bendahara tersebut dan melaporkan kejadian itu kepada wakil kepala sekolah. Dan saya beri waktu, menurut Bapak Ibu ini jawabannya apa? Kalau dilihat di sini menerima permintaan maaf, ini hampir di semua option. Kemudian untuk yang selanjutnya lagi, apakah tetap menunjuknya sebagai bendahara atau menggantinya dengan bendahara yang baru? Kita lihat option B, mendiamkannya. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang C, memarahinya di depan teman sekelas yang lain. Nah, ini juga tidak tepat. Kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada wakil kepala sekolah. Nah, karena ini lingkupnya masih di kelas kita, selagi masih bisa kita selesaikan, maka cukup kita selesaikan saja antara wali kelas dengan anggota kelas. Tidak perlu sampai ke wakil kepala sekolah atau ke kepala sekolah. Jadi yang tepat itu yang paling bijak. Kita terima permintaan maafnya, namun kita ganti bendaharanya itu dengan bendahara yang baru. Karena di sini dia sudah melakukan kesalahan memakai uang sosial sekolah, uang sosial kelas untuk keperluan pribadinya. Takutnya kalau seandainya tetap menunjuk dia sebagai bendahara kelas, takutnya kejadian serupa akan terulang lagi. Begitupun mungkin anggota kelas yang lainnya sudah tidak percaya lagi dengan bendahara yang ini. Nah, daripada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik ganti dengan bendahara yang baru. Soal kedua, Anda adalah seorang guru yang diberi tugas mengumpulkan uang amal. Salah seorang rekan Anda berniat meminjam uang tersebut untuk biaya kuliah anaknya. Dia berjanji akan mengembalikan uang tersebut secepat mungkin. Namun sesuai aturan yang disepakati bersama, uang amal tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun. Maka sikap Anda adalah A. Tidak memberikan pinjaman dengan alasan uang akan segera digunakan untuk memperbaiki musola. B. Memberikan pinjaman dengan membuat surat perjanjian. C. Tidak memberikan pinjaman sesuai dengan aturan yang telah disepakati. D. Tidak memberi pinjaman karena rekan Anda ini terkenal sulit membayar hutang. E. Memberikan pinjaman dengan syarat harus disetujui kepala sekolah. Nah, ini bukan hanya terkait uang amal, jadi uang apapun yang Bapak Ibu pegang, baik itu sebagai bendahara, bos, atau bendahara lainnya, kalau seandainya ada perjanjiannya atau ada kesepakatan bersamanya tidak boleh dipinjamkan sesuai aturan, jadi siapapun yang meminjam, yaitu tidak memberi pinjaman. Alasannya apa? Yaitu sesuai dengan aturan yang disepakati. Bukan karena kita menghindar uangnya akan segera digunakan untuk memperbaiki musola atau dicari-cari alasan yang lain. Yang B, memberikan pinjaman dengan surat perjanjian ini tidak tepat. Telah menyalahi aturan. Yang D, tidak memberi pinjaman karena rekan Anda ini terkena sulit membayar hutang. Nah, bagaimana dengan rekan lain yang mungkin bisa membayar hutang tepat waktu? Apakah dipinjamkan?
Tentu itu juga melanggar kesepakatan. Yang E memberikan pinjaman dengan syarat harus disetujui oleh kepala sekolah. Nah, kalau sudah ada aturannya tidak boleh dipinjamkan, maka ya tidak boleh dipinjamkan. Jadi bisa disarankan kepada guru tersebut di Kamendesa. Di sekolah kan ada koperasi sekolah yang memang berguna untuk membantu meringankan guru-guru yang terdesak kebutuhan keuangan. Tidak menggunakan uang amal. Jawabannya adalah C. Soal ketiga, menurut Anda, bagaimana upaya guru dalam memanfaatkan hasil evaluasi untuk peningkatan hasil belajar? Nah, kita kan sudah melakukan evaluasi. Nah, bagaimana sebaiknya upaya guru agar hasil evaluasi itu bermanfaat untuk peningkatan hasil belajar? Yang A, merencanakan pengajaran remedi. B, mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C, mengadakan kegiatan refleksi atas pembelajaran yang dilakukan. D, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan. E, merencanakan pengayaan. Jadi kalau dilihat semuanya ini, memang ini adalah cara untuk memanfaatkan hasil evaluasi. Namun, yang paling tepatnya itu adalah kita memanfaatkan hasil evaluasi untuk mengadakan kegiatan refleksi atas pembelajaran yang dilakukan. Sehingga akan ada perbaikan pembelajaran ke arah yang lebih baik untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Soal keempat, Anda telah selesai menganalisis hasil evaluasi belajar. Ditemukan ada beberapa siswa Anda mendapat program pengayaan. Menurut Anda, bagaimana cara merancang program pengayaan untuk siswa yang mencapai ketuntasan belajar optimal tersebut? A. Dengan memberi tambahan materi berupa bahan ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya, beserta soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. E. Memintanya menjadi tutor sebaya untuk siswa lain. Dilihat dari option A sampai E, ini memang kalau dilihat, ini memang program pengayaan. Nah, yang tepatnya itu yang bagaimana? Yaitu kita berikan dia materi terlebih dahulu, namun tingkat kesulitannya lebih tinggi dibanding dengan yang sebelumnya. Dilengkapi juga dengan soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Nah, yang tepat itu adalah yang D. Soal terakhir, sebagai seorang guru, Anda akan menjadi pemimpin pembelajaran, yang artinya Anda menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran agar terwujud well-being dalam ekosistem sekolah. Sebagai seorang guru, menurut Anda, rencana manakah yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut? Yang A, menggerakkan komunitas praktisi di sekolah untuk merencanakan kegiatan. B, melakukan pengembangan diri dan rekan sejawat melalui kegiatan kelompok kerja. C, membuat lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan namun tetap menantang dan relevan bagi siswa. D, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi. E, melibatkan masyarakat dalam memetakan aset. Nah, di sini ada istilah well-being. Apa yang maksud dengan well-being? Well-being itu dapat diartikan sebagai sekolah yang seluruh siswanya mempunyai rasa bahagia, kepuasan, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, kualitas hidupnya yang baik, kesehatan secara fisik dan mental agar mampu menyelesaikan tantangan, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan. Nah, mana rencana yang tepat untuk mewujudkan well-being tersebut? Rasa bahagia, kepuasan, nyaman, yaitu dengan membuat lingkungan kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi siswa. Ini jawabannya adalah C. Dan materi-materi yang seperti ini dapat Bapak Ibu dapatkan, yaitu dalam materi pada program kegiatan guru penggerak. Jadi untuk selanjutnya kita mungkin akan membahas lebih banyak lagi soal-soal yang terbaru, yang lebih up to date tentang SJT ini, Situational Judgment Test.
sebelum kita tutup, saya masih menawarkan kepada Bapak Ibu yang berminat, ya yang berminat saja untuk mendapatkan file PDF. Jadi yang eh, belajarnya itu perlu printan langsung, tidak hanya sekedar melihat video dan pembahasan, perlu dicoret-coret. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapatkan, yaitu hanya dengan 20K saja, bisa menghubungi WA langsung, saya akan kirimkan filenya langsung lewat PDF ke WhatsApp Bapak Ibu. Dan soalnya berjumlah lebih dari 250, yaitu sekitar 267 butir soal beserta dengan kunci jawabannya. Dan dengan semakin banyaknya Bapak Ibu berlatih, baik melalui video YouTube, kemudian dari file PDF, diharapkan Bapak Ibu semakin mahir dalam menjawab soal SJT ini. Dan demikian saja Bapak Ibu, untuk pembahasan soal pada video kali ini. Saya tetap doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K di tahun 2023. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.